Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Baiklah, untuk pertemuan kali ini ada materi kita yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan, di mana sistem reproduksi pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi tumbuhan vegetatif dan reproduksi tumbuhan generatif, di mana pada tumbuhan vegetatif tanpa melalui proses penyerbukan atau pembuahan atau fertilisasi, sedangkan untuk pada generatif yaitu melalui proses penyerbukan atau pembuahan atau fertilisasi. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan yaitu proses menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Fertilisasi di sini proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Reproduksi vegetatif tumbuhan bisa terjadi melalui dua cara. Yang pertama yaitu reproduksi vegetatif alami seperti spora, fragmentasi, tunas, umbi lapis, umbi batang, stolon, dan rizom. Yang kedua yaitu reproduksi vegetatif buatan, di mana reproduksi vegetatif buatan ini yaitu stek, cangkok, menyambung, dan menempel. Reproduksi vegetatif alami kita lihat contohnya ada pada tumbuhan paku. Ini menghasilkan spora. Reproduksi dengan spora biasanya tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporopitnya, yaitu di dalam sporangium atau kotak spora. Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil atau sporopil pada permukaan bawah daun fertil atau di tepi-tepi daun. Reproduksi vegetatif alami kita lihat pada gambar, misalnya fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan menjadi individu baru. Fragmentasi terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk filamen, misalnya Hydroxydictin sp. Reproduksi vegetatif alami kita lihat pada gambar, misalnya pada tanaman bambu ini dengan cara tunas. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara, sukun, dan kesemek. Tunas daun pada tumbuhan cocor bebek. Tunas-tunas yang muncul selain pada batang dinamakan tunas adventif atau tunas liar. Reproduksi vegetatif alami umbi lapis, contohnya yaitu adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair, dan memiliki sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contoh, bawang merah. Kita lihat reproduksi secara vegetatif alami umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang terdapat antara lain pada kentang, seperti pada gambar yang kita lihat ini. Kemudian ada rizom. Rizom adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizom terdapat tunas dan sisik-sisik daun. Jika rizom terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Rizom terdapat pada tumbuhan singiberase, dahlia, dan beberapa jenis rumput. Kita lihat ini
Contoh dari rizom, gambarnya ada di layar. Kita lihat stolon. Stolon atau geragi itu sering kita lihat pada rumput-rumput liar. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Panjang stolon ini bisa bermeter-meter. Di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru. Stolon yang menjulur di atas tanah misalnya pegagan dan stroberi, sedangkan yang menjalar di bawah tanah misalnya rumput teki. Reproduksi vegetatif buatan yang pertama ada stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku, misalnya tanaman hibiscus deliaceus atau waru, Saccharum officinarum atau tebu. Stek bisa dilakukan pada batang, akar, dan daun. Contoh lain yaitu mawar dan singkong. Kita lihat cara vegetatif buatan yang kedua yaitu cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut atau sabut atau plastik. Setelah akar tumbuh, batang dipotong kemudian ditanam. Cangkok hanya terdapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama buah-buahan, misalnya pohon mangga, pohon jambu. Kita lihat lagi mengenten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan disemaikan setelah tumbuh sebesar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang atau ranting jenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama, lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Contoh tomat dan kentang, tomat dan terung, mangga, kopi, durian, dan lain-lain. Okulasi. Okulasi pada dasarnya sama dengan mengenten, tapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri, misalnya tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat, contoh durian. Merunduk adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang ditimbun, tanah tersebut kemudian akan muncul akar. Setelah perakaran kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Contoh alamanda, apel, dan melati. Kita lihat ini gambar reproduksi generatif pada tumbuhan. Ada dua jenis bunga. Lagi reproduksi generatif tumbuhan adalah reproduksi yang melewati proses penyerbukan dan pembuahan. Kita lihat ini bagian-bagian dari bunga, ada mahkota, ada kelopak, kemudian dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putih, kepala putih, benang sari, dan kepala sari. Kita lihat lagi di sini berbagai penjelasan dari tanaman tadi seperti mahkota bunga, yaitu bagian bunga yang indah. Mahkota biasa berbentuk menarik dan warna-warni. Mahkota bunga berguna untuk menarik perhatian serangga. Benang sari, alat kelamin jantan bunga, berguna sebagai alat perkembangbiakan. Putik, alat kelamin betina bunga, berguna sebagai alat perkembangbiakan juga. Kita lihat lagi ini ada reproduksi generatif pada tumbuhan yang lain, yaitu penyerbukan. Sampainya serbuk sari di kepala putik untuk tumbuhan gymnospermae. Kemudian pembuahan adalah meleburnya inti sel gamet jantan dengan inti sel gamet betina. Ini gambar proses penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Penyerbukan oleh tetangga, kita lihat yang pertama, yang kedua penyerbukan sendiri, gambar yang tiga penyerbukan silang atau alogami, terus ada penyerbukan bastar atau hibridogami. Kita lihat ini penyerbukannya asal serbuk sarinya, misalnya penjelasan yang tadi,
Alogami misalnya penyerbukan silang itu dari bunga pohon lain yang masih satu spesies. Hebribastar itu dari bunga lain yang berasal dari varietas lain. Ini serbuk sari sampai ke kepala putik, maka penyerbukan adalah hal-hal yang menjadi perantaranya, antara lain angin, air, hewan, dan manusia. Nah, ini kita lihat penyerbukan oleh angin namanya anemogami. Anemogami adalah sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan angin. Kita lihat ini contohnya pada tanaman jagung. Tidak memiliki kelenjar madu, putik melekat di tengah, struktur bunganya sederhana juga seperti itu. Kemudian kita lihat lagi penyerbukan dibantu oleh air, namanya hidrogami. Sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan air terjadi pada tumbuhan air, contohnya pada hidrilla, cenggondok, dan teratai. Kemudian entomogami, ini penyerbukan dengan perantara serangga, biasanya terjadi pada tumbuhan yang menghasilkan madu dan serbuk sari. Contoh hewannya kupu-kupu, lalat, kumbang, dan lebah. Saat menghisap madu, tubuh serangga tertempel serbuk sari, dan jika serangga beralih ke bunga lain atau menyentuh kepala putik tersebut sehingga terjadinya penyerbukan. Kita lihat lagi. Nah, ini ciri-ciri bunga yang diserbuki oleh serangga. Mahkota dan benang sari berwarna cerah, memiliki kelenjar madu, benang sari di dalam bunga. Kemudian serbuk sarinya hanya sedikit, putik lengket dan kecil, bunga berbau harum. Kita lihat seperti pada gambar. Ornitogami. Ornitogami ini penyerbukan dengan bantuan burung. Bunga yang dipolinasi oleh burung biasanya mengandung madu dan air, serta berwarna merah atau mengandung unsur warna merah karena burung peka terhadap warna ini. Selain itu, bentuk bunga yang diserbuki burung biasanya khusus. Contohnya bunga yang diserbuki oleh burung itu burung kolibri, memiliki tabung nektar yang panjang dan sempit. Burung kolibri menjilat madu dengan lidahnya yang tipis dan panjang. Tuh bisa kita lihat. Kemudian pterogami, ini penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Bunga yang polinisasi oleh kelelawar mekar di malam hari, ukuran besar, berwarna merah, dan letaknya tidak tersembunyi. Malakogami, penyerbukan yang terjadi dengan bantuan siput. Ini bisa kita lihat pada gambar. Kemudian antropogami, ada penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia, misalnya tumbuhan vanili dengan beberapa jenis anggrek. Ini bisa kita lihat berbagai penyerbukan. Pada Gymnospermae, pembuahannya, kita lihat organ reproduksi Gymnospermae adalah bunga, kelopak, mahkota, benang sari, putik. Sebagai alat kelamin betina adalah putiknya. Itulah materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.